Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu RD Billy Parancika MPD selaku dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan ini kami dari kelas 645C01 akan memenuhi tugas dari presentasi atas materi-materi dari pertemuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari pertemuan 9, yaitu paragraf dan alinea dalam teks. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fajrina Amalia, yang kedua ada Intan Maulidiah, yang ketiga adalah saya sendiri, Leza Sulistiana, dan keempat Mailisa Atika, dan terakhir ada Triana Nurliawati. Baik, di sini materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai pengertian dari paragraf. Paragraf atau biasa disebut dengan alinea adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan. Sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Kalimat yang berisi gagasan utama disebut dengan kalimat topik, sedangkan kalimat yang berisi gagasan bawahan adalah kalimat penjelasan. Sebuah paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulisan karangan ilmiah. Paragraf ini memiliki nama lain yaitu wacana mini. Paragraf juga memiliki pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Lamudin Finoza, pada tahun 2004, yaitu alinea atau paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Yang kedua, menurut Sabati Ahadiyah Maidar, Ji Arsad Sakura Haji Ridwan mengemukakan bahwa alinea atau paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dan terakhir, menurut Goris Keraf, menyatakan bahwa alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari suatu kalimat, dan alinea merupakan himpunan dari kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian yang berbentuk sebuah gagasan. Di antara beberapa kalimat yang tersusun dalam paragraf, terdapat satu kalimat yang memuat pokok pikiran atau gagasan pokok. Kalimat itu disebut dengan kalimat utama. Secara umum, gagasan merupakan suatu yang dihasilkan dari pemikiran, pengusulan, kemauan, serta harapan yang kemudian disampaikan atau didengarkan. Perhatikan contoh dari suatu paragraf yang akan ditampilkan. Kita ngambil dari gagasan utama yang dikutip dari buku Bahasa Indonesia untuk kelas 7 Sekolah Menengah Pertama yang disusun oleh Agus Supriyatna. Membatik bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua orang mengakui hal itu. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab sulitnya regenerasi di kalangan pembatik. Begitu sulitnya membatik hingga kebanyakan generasi muda malas kalau disuruh belajar membatik. Gagasan utama dalam paragraf di samping ini adalah membatik bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengapa? Karena gagasan utama adalah fokus yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Dari semua kalimat dalam paragraf tersebut menjelaskan tentang kegiatan membatik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan gagasan penjelasnya adalah semua orang mengakui hal itu. Kondisi ini pula yang menjadi salah satu penyebab sulitnya regenerasi di kalangan pembatik. Dan terakhir, begitu sulitnya membatik hingga kebanyakan generasi muda malas kalau disuruh belajar membatik. Baik, selanjutnya materi mengenai fungsi akan dijelaskan oleh Saudari Triana Nurliawati. Terima kasih Leza atas kesempatannya. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi paragraf bagi penulis. Yang pertama, paragraf menggunakan pengertian dan pemahaman. Dimaksudkan untuk
menceraikan satu tema dari tema yang lain dalam teks. Yang kedua, paragraf merupakan wadah sebuah ide yang tertulis. Maksudnya adalah paragraf adalah wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. Yang ketiga, paragraf memisahkan ide agar tidak terjadi percampuran. Yang dimaksud adalah paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara ide pikiran penulis. Yang keempat, penulis tidak mudah lelah menyelesaikan karangan. Yang dimaksud adalah penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf menjadi pembatas antara bab karangan yang satu dengan bab yang lain. Yang dimaksudkan dalam paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama dari paragraf penulis. Yang dimaksud adalah dengan memisahkan atau menegaskan pengerhentian secara wajar di informasi dan formal. Pembaca jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh. Yang dimaksud adalah dengan mudah menikmati dengan utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik membaca paragraf karena tidak membosankan. Karena pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf agar tidak membosankan dan tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar menyampaikan sebuah gagasan paragraf. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk cara penyampaian gagasan dalam paragraf. Yang kelima, pembaca tertarik menjelaskan paragraf selain kata-kata tetapi dengan gambar, grafik, dan sebagainya. Yang dimaksud adalah menjelaskan selain kata-kata dapat digunakan untuk seperti gambar, diagram, grafik, dan kurva. Berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Fajrina Amalia. Terima kasih Triana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan paragraf yang baik dan benar. Dalam paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua ada koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Dan di sini ada cara mengaitkan antar kalimat dalam paragrafnya. Yang pertama itu dengan pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam setiap kalimat. Yang kedua ada penggunaan kata penghubung atau konjungsi, setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. Yang ketiga ada penggunaan kata ganti orang atau kata ganti petunjuk sebagai pengganti gagasan utama dengan kata-kata seperti dia, mereka, nya, itu, tersebut, dan ini. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelasan gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. Yang keempat, ada setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Di sini ada posisi kalimat topik dalam paragrafnya, yaitu ditempatkan pada yang pertama kalimat topik pada awal paragraf atau deduktif. Yang kedua ada kalimat topik pada akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga ada kalimat topik pada awal dan akhir paragraf atau deduktif induktif. Yang keempat ada kalimat topik pada tengah paragraf atau iteratif. Yang kelima ada kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf atau deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat menjemur bertingkat, karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Persyaratan yang kelima, yaitu penulis paragraf tetap
memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisannya, seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. Yang ketujuh, penulis harus memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Yang kedelapan, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Yang kesembilan, penulis juga harus memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Yang ke-10, jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mailisa. Baik, materi yang selanjutnya adalah unsur-unsur alinea. Dalam pembentukan sebuah paragraf, dibutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu. Jadi, unsur-unsur tersebut diantaranya yakni yang pertama adalah kalimat utama dan gagasan utama. Jadi, sebuah tulisan seperti artikel atau esai biasanya membahas ide yang cukup luas yang biasanya disebut topik atau pokok pembicaraan. Topik tersebut biasanya dibahas secara runtut, setahap demi setahap dari subtopik ke subtopik yang lain, hingga pembahasan tentang topik yang luas itu selesai. Jadi, ketika membicarakan subtopik tersebut, biasanya penulis akan membuat serangkaian tulisan yang terdiri dari paragraf-paragraf. Jadi, paragraf adalah satuan ide atau satuan gagasan yang kecil yang apabila dirangkai dengan satuan ide yang lain akan membentuk sebuah karya tulis yang lengkap. Bagian-bagian yang menyusun paragraf itu adalah kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama, dan gagasan penjelas. Unsur alinea yang kedua adalah kalimat utama dan jenis paragraf. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelas oleh kalimat-kalimat lain dalam suatu paragraf. Dengan kata lain, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi gagasan penjelas. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi cerita. Sedangkan paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah dapat ikut menyaksikan sesuatu yang digambarkan itu. Selanjutnya adalah contoh paragraf. Kalimat yang pertama, rumah temanku sungguh tampak mewah mengagumkan. Kalimat yang kedua, dinding-dinding rumah bagian dalam dihiasi permata. Kalimat yang ketiga, lantainya terbuat dari marmer. Kalimat yang keempat, pintu-pintu kamar terbuat dari emas. Dan kalimat yang kelima, meja kursi terbuat dari bahan aluminium dan monel. Perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam contoh paragraf di atas. Jadi ketika kita membaca kalimat satu, kita tentu masih bertanya-tanya seperti apa kemewahan rumahnya. Mengapa rumahnya tampak mewah? Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu terjawab oleh kalimat 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu, kalimat 2, 3, 4, dan 5 disebut kalimat penjelas karena berfungsi untuk mendukung atau memperjelas kalimat. Sedangkan kalimat 1 disebut dengan kalimat utama karena kalimat utama berada di awal paragraf, sehingga paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Berikut adalah contoh paragraf yang kedua. Pada kalimat pertama, selama Mei 2010 ini,
Aremania mengumpulkan dana sumbangan. Dana yang terkumpul itu dibelikan beragam bahan kebutuhan hidup seperti beras, gula, teh, kopi, mie instan, dan lain-lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut mereka bagi-bagikan ke berbagai panti asuhan. Hal itu membuktikan Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial. Nah, jadi ketika kita membaca paragraf di atas, tentunya kita akan membaca kalimat satu terlebih dahulu, kemudian kalimat dua, dan seterusnya. Jadi ketika membaca kalimat satu, kita tidak akan bertanya-tanya karena isinya memang sudah jelas. Tidak ada hal yang bisa membuat kita bertanya-tanya dalam kalimat satu. Setelah itu, kita akan langsung membaca kalimat dua dan kalimat tiga. Ternyata kalimat satu, dua, dan tiga itu hanya bercerita tentang kegiatan yang dilakukan oleh Aremania. Ketika membaca kalimat 4, kita akan langsung sadar ternyata kalimat satu, dua, dan tiga hanya digunakan sebagai bukti dan pendukung agar kita bisa menerima isi kalimat 4. Tampak sekali bahwa kalimat 4 itu merupakan pernyataan umum atau global atau pernyataan general yang mencakup isi kalimat 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, kalimat 4 itu merupakan pernyataan yang menyimpulkan isi kalimat 1, 2, dan 3. Maka dari itu, kalimat 4 disebut kalimat utama, sedangkan kalimat 1, 2, dan 3 disebut kalimat penjelas. Karena kalimat utama berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf induktif. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Intan. Baik, terima kasih Mbak Elisa atas waktunya. Jadi di sini saya Intan Maulidia akan menjelaskan pembahasan mengenai unsur-unsur selanjutnya, yaitu unsur yang ketiga ada gagasan utama paragraf. Jadi gagasan utama paragraf ini merupakan sebuah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti pokok pembahasan suatu paragraf. Jadi maksudnya di sini tuh gagasan utama paragraf itu sama saja dengan ide pokok paragraf, sama aja dengan pokok pikiran atau pikiran utama paragraf. Jadi mereka cuma beda nama tapi maksudnya tuh sama-sama gagasan utama dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya ada di sini gagasan penjelas. Jadi maksudnya ini gagasan penjelas itu merupakan gagasan yang terdapat di dalam kalimat penjelas yang fungsinya untuk memperjelas gagasan utama, tetapi gagasan penjelas ini tidak menjadi inti pokok dalam pembahasan suatu paragraf. Nah, jadi di sini gagasan penjelas itu bisa berupa data-data atau fakta atau penjabaran detail. Jadi misal suatu paragraf ada satu kalimat yang merupakan gagasan utama, lalu kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan penjelas. Seperti ini. Next. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada sebuah contoh paragraf. Saya bacakan terlebih dahulu paragrafnya. Pameran buku di Jogja Expo Center berlangsung lancar. Pameran tersebut dibuka sejak Minggu 19 Juni 2002 dan berakhir tanggal 26 Juni 2022. Antusiasme pengunjung terlihat dari antrian masuk lokasi hingga antrian panjang kasir. Rencananya pameran buku ini akan digelar kembali di akhir tahun untuk mengisi libur panjang. Nah, di paragraf ini bisa kita lihat kalimat pertama ini merupakan gagasan utama, lalu kalimat kedua hingga kalimat akhir itu hanya merupakan gagasan penjelas. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Jadi di dalam satu paragraf ini hanya ada satu kalimat yang merupakan gagasan pokok, lalu yang lainnya hanya merupakan gagasan penjelas atau data-data detail mengenai paragraf tersebut. Next. Nah, selanjutnya di sini merupakan unsur yang keempat, yang terakhir. Di sini ada gagasan utama teks, yaitu gagasan utama teks itu merupakan topik atau hal pokok yang dibicarakan dalam sebuah teks atau pokok pembicaraan sebuah teks. Jadi, bedanya apa sih gagasan utama dengan gagasan utama paragraf dan gagasan utama teks? Jadi, bedanya itu gagasan utama paragraf itu mengacu pada satu paragraf. Nah, sedangkan kalau gagasan utama teks
ini mengacu pada satu teks full. Jadi nggak hanya satu paragraf, mungkin ada beberapa paragraf. Lalu untuk menemukan gagasan utama teksnya, kita bisa mengambil dari paragraf yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Next. Nah, di sini ada bagaimana sih cara menemukan gagasan utama teks. Jadi di sini ada dua cara. Yang pertama, menemukan ide pokok tiap paragraf terlebih dahulu. Jadi untuk menemukannya ini, kemudian dari gabungan ide pokok tiap-tiap paragraf itu kita simpulkan hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Nah, yang kedua, memahami maksud pembicaraan dalam teks. Jadi maksudnya di sini kita bisa cukup membaca saja sekilas sebuah teks tersebut, lalu biasanya dengan kita membaca sekilas, kita akan bisa segera mendapatkan identifikasi hal pokok yang sedang dibicarakan. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ada contoh paragraf. Saya bacakan terlebih dahulu paragrafnya. Gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi ini terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Getaran gempa bumi ini yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu vulkanik dan tektonik. Nah, dari paragraf ini kita bisa menemukan mana sih gagasan utama teks. Nah, seperti tadi, gagasan utama teks ini, dia terdapat misal dari sebuah teks ini ada dua paragraf seperti ini. Nah, jadi untuk menemukan gagasan utama teks, kita bisa menemukan dari kedua paragraf tersebut. Nah, di sini sudah saya beri tanda, yang ada underline-nya ini merupakan gagasan utama teks. Jadi, di paragraf ini, gagasan utama teksnya itu gempa bumi merupakan getaran atau guncangan yang terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Jadi, bisa disimpulkan untuk sebuah teks ini, gagasan utama teksnya ada di paragraf pertama, kalimat pertama, dan ada di kalimat pertama, paragraf kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat diterima dan berguna untuk kalian semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.